sisi lain Muslim berkembang. Jadi sebenarnya mereka itu semakin banyak berdialog akan semakin banyak terbuka. Oleh sebab itu daripada head to head lebih baik menghindar. Mungkin karena itu. Tapi ini tentunya subjektivitas dari saya seorang Muslim memandang demikian. Nanti kalau toh ada dalil-dalil yang lebih gamblang mengapa mereka tidak menghindari dialog, ya wallahu a'lam. Saya pikir itu dari saya sementara. Baik, Ustaz Ahmad Wakil, terima kasih. Sekarang saya bergeser kepada Gus Betik, paling betik se-Indonesia. Loh, kalau aku ini gimana nyoting? Terkait ini, Gus, Oke. apakah memang orang-orang ini sekarang sulit diajak berdialog? Apakah dikarenakan karena memang takut dipermalukan atau takut kehilangan jemaat atau bagaimana? Monggo, Gus Betik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Jadi begini, peristiwa dialog yang itu publis, bukan personal ya. Kenapa sulit? Itu memang banyak hal. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kedepannya itu agama itu nanti yang laku itu agama yang berani diuji di atas meja akademis. Dikasih garis bawah dulu. Agama nanti ini yang laku nih ya, itu agama yang berani, mampu untuk diuji di atas meja akademis. Karena apa? Peradaban kehidupan kita makin lama makin rasional. Jadi orang akan meninggalkan agama-agama yang itu berbasis irasional atau alias dogma. Nah, kalau itu tidak disikapi, ya bisa bubar agamanya. Maka agama-agama yang tidak mau ya untuk dibawa ke atas meja diskusi itu biasanya sebuah cara untuk mengamankan supaya jamaatnya itu tidak keluar gitu. Jadi itu teknik untuk mengamankan diri, tapi bagi saya itu sah-sah saja. Kan setiap agama kan menghendaki jamaahnya untuk tidak keluar kan. Kalau ditanya itu sah-sah saja kan. Kalau mereka bertahan seperti itu, tapi harus kita pahami nanti biar publik juga yang akan menyelesaikan gitu. Karena itu tadi kecerdasan kita terus menuntut, rasionalitas menuntut gitu. Yang pertama. Yang kedua berikutnya, kebetulan saya kan aktif di Arimatea gitu ya. Coba sih kita sama-sama lihat, ada nggak sebuah diskusi lintas iman yang itu diinisiasi oleh teman-teman bukan Islam? Nggak ada. Semua itu Islam. Kami Arimatea terakhir itu di kampus Widyagama itu perjanjiannya 2 season, 2 putaran. Putaran pertama itu Islam, Arimatea. Ya, otomatis semua dana yang nanggung ya Islam, gitu kan? Kan kita kan mesti nyewa gedung, kursi, sound system, kita undang tamu pasti kasih makan, gitu kan? Itu minimal dulu ya harus ada saving money 15 juta lah untuk menggelar satu season diskusi di kampus itu. Itu sudah transportasi, sewa gedung segala macamnya ya. Nah, dulu itu sebetulnya kesepakatannya 2 season. Season pertama Islam yang melaksanakan, season kedua saudara kita. Cuman ketika ditagih juga ya seperti itulah, seperti yang jenengan sendiri kan. Sofyan. Nah, kemarin kan kebetulan kita bertiga yang diminta jadi narasumber kan. Itu kan diskusi dengan bapak-bapak kita dari Jawa Barat tuh masalah ya. Dari Bandung ya, ada yang menjadi anggota Badan Musyawarah Gereja kan. Ternyata setelah ditagih kan ya nggak juga dipenuhi gitu. Janjinya 2 season. Janjinya kan 2 season, setelah ditagih kan nggak ada. Padahal kita itu kan maunya diskusi itu
ya baik-baikan aja, bersaudara gitu. Bukan berarti kalau kita nggak ketemu terus musuh-musuhan, itu sudah nggak zaman gitu ya. Yang pertama. Yang kedua begini, aku itu tiap diajak diskusi dulu itu dengan di meja. nggak tahu ya sekarang apa masih rektor nggak, dulu dia rektor Ya. dulu dia rektor Ya. karena kasus tertentu diberhentikan gitu ya, diberhentikan kasusnya, nggak tahu lah, kita itu bukan urusan kita kasusnya. Aku bilang begini, ya udah, Ini belum rekod ini. sudah Rekod ini. iya. Oh ya sudah. Oke, lanjut Gus. Saya bilang kan begini, Iya. bagaimana kalau diskusinya di kampus Anda? Ya. Dia nggak mau. Padahal kalau di kampus Anda kan enak. Anggap saja saya dosen tamu kan, kita Iya. ngobrol baik-baik. Iya. Dia nggak mau. Gitu. Dan akhirnya ya udahlah, Islam yang jadi EO-nya kan. Iya. Dan akhirnya batal karena 3 tahun lalu COVID itu kan. Iya. Sampai sekarang batal. Terus saat lagi dia mau tapi Zoom. Nah aku yang nggak mau. Ya. Aku nggak bisa diskusi nggak lihat Diskusi muka. Zoom itu diskusi bayangan, diskusi nggak serius. Iya, aku yang nggak mau gitu ya. Nggak lah kalau gitu ya sudah. Nah, akhirnya ya nggak terjadi gitu. Cuman yang perlu dicatat, coba sih tolong, bisa saja aku kan nggak tahu. Ada nggak sebuah diskusi lintas iman yang itu EO-nya yang menginisiasi itu teman-teman kita di luar Islam, ada nggak? Sejauh yang aku tahu nggak ada. Nggak ada. Diskusi kemarin yang menginisiasi waktu kita dengan Jawa Barat, Bandung itu dengan Ketua Bamak itu Ayah Sophia. Terus yang dulunya lagi waktu kita di Surabaya itu Abdullah Wasian. Iya. Terus di Jogja YPM At-Tauhid. Ya, di Bali Arimatea pernah di Bali. Kalau Arimatea memang kerjaannya. Kan Arimatea itu sebuah lembaga yang mengusung diskusi lintas iman itu di ranah publik itu pertama kali Arimatea kan. Yang yang publis ya, bukan yang personal orang di rumah itu lain kan. Itu Yai Bahauddin Mudori sudah melakukan, cuma kan itu kan tidak publis. Jadi publis resmi ditonton orang terbuka itu Arimatea. Sejak keterbukaan 2005-an ya Gus ya. Sampai baru nanti ada Ayah Sophia, ada Abdullah Wasian, kita ikut mendirikan itu di tempatnya Pak Sugeng ya kan. Terus YPM At-Tauhid juga aku ikut cawe-cawe lah di dalamnya. Itu terus ada apa ya di Jakarta? Satu lagi apa itu? Yang pemurtatan itu? KNAP. Ya, KNAP itu kan berikutnya. Tapi secara organisasi itu Arimatea. Dan bagaimana kacamata Arimatea? Kita justru suka, kita justru bangga. Artinya tugas kita dibantu oleh teman-teman. Karena kalau kita baca peta, berapa luas Nusantara kita ini? Luas sekali. Luas sekali. Artinya kalau bisa organisasi Islam yang seperti ini, yang dakwah seperti ini, itu harusnya banyak. Iya. Sekarang ini masih kurang gitu. Betul. Jadi bagi kami di Arimatea itu, ini bos saya ini ada multi members. Iya. Ya kita tetap di Arimatea, bantu teman lain juga enggak ada masalah gitu. Nah, jadi kalau pengalaman Arimatea gitu, kita minta sekali ya. Kami sekali undang, ya kami yang tanggung biaya semua karena ya besok Anda ya enggak pernah mau. Enggak pernah mau. Oke. Apa karena itu karena biaya ya? Apa karena resiko tadi yang aku bilang bahwa nanti ini agama yang bertahan itu yang berani diuji di atas meja akademis. Oke, baik. Terima kasih Gus Bedik. Kita lanjut kepada Tuan Guru Bapak dan Cemumak. Alhamdulillah ini. Mari silakan berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sulit mencari seorang evangelis atau seorang pelayan Allah untuk berdiskusi? Ya, ada beberapa faktor. Pertama, dari aspek waktu.
Karena kadangkala para pelayan-pelayan aula itu mereka mengkonsentrasikan apa yang mereka tekuni pada saat diundang ada kegiatan lain. Saya juga pernah mengundang seorang yang berpotensi. Dia bilang iya, tapi setelah waktunya ternyata ada kegiatan lain. Oh, kemarin seperti di Jakarta Iya, kemarin kan, iya. kita mengundang beberapa pendeta, sudah janji mau datang, tetapi kurang dari 3 jam mengundurkan diri semua. Iya. Iya. Ya, lalu yang kedua, karena perbedaan pandangan dan mereka mungkin mau menghindar dari perdebatan. Namun, kalau orang yang menghindar dari perdebatan itu berarti pandangan sempit. Kenapa saya katakan demikian? Karena diskusi itu menciptakan wawasan luas. Ya, karena perbedaan itu indah dan saling melengkapi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya tidak menciptakan keragaman, tetapi walaupun ada perbedaan tetapi berpatokan pada dalil yang diatur oleh Allah itu sendiri. Ya. Menciptakan keragaman, Iya. tetapi Bernaung pada ya, pedoman yang ditentukan oleh Allah itu. Jadi berpacu pada kitab asli, bukan terjemahan. Ya. oke, begitu barangkali. Iya. Terima kasih yang terbanyak Tuan Guru, Bapak dan Ibu. Kita akhiri demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Kemarin kami dapat komentar dari seseorang yang tertarik masuk Islam. Suatu keluarganya sudah, istrinya, anaknya semua sudah masuk Islam, tinggal beliau. Saya tanya, kapan kita ketemu lagi? Waduh, kalau ketemu lagi nanti bisa-bisa saya pindah segera, katanya. Terus kemudian dia heran. Ini ada kelompok Muslim yang sukanya buka-buka Alkitab, katanya. Biasanya nggak mau, biasanya takut sama bacaan kitab. Ini ada kelompok Muslim, katanya, yang ini Alkitab malah dibuka-buka, malah dipelajari begitu. Baik, selalu kedepankan akademis dan selalu kedepankan dialog Alkitabiah, dan kita junjung tinggi rasa persatuan, sikap persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.